Orang-orang di luar habaib, mereka itu tidak layak menikah dengan Syarifah. Apabila ada Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, bagaimana kabarnya? Semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Baik teman-teman, itu tadi saya tampilkan cuplikan video dari salah seorang konten kreator. Mungkin di antara teman-teman sudah ada yang mengenalnya ya, karena memang video-video beliau itu sudah banyak berseliweran di media sosial ya. Ya, siapa lagi kalau bukan Harry Pras ya. Orang yang dari pesilat dari pemahaman yang biasa di kalangan kita di Indonesia ya, kemudian dia berikrar diri untuk hijrah ke manhaj salaf. Ada videonya juga seperti itu. Tetapi teman-teman, setelah dia hijrah ke manhaj salaf, memang dia banyak melakukan tayangan-tayangan mengkritik ulama-ulama atau ustadz-ustadz yang berada di luar manhaj salaf ya. Tidak mengapa, untuk kritikan mungkin untuk membangun, untuk agar supaya lebih baik lagi, itu tidak mengapa, karena itu juga memang dibutuhkan ya sebagai pengingat kita ketika kita melakukan kesalahan. Kita juga harus berterima kasih ya kepada orang yang sudah mengingatkan kita ketika kita melakukan kesalahan. Tentu itu banyak manfaatnya buat kita. Akan tetapi teman-teman, saudara Harry Pras ini ketika melakukan kritikannya memang terlalu berani ya, terutama mengkritik ustadz-ustadz yang sudah kita kenal keilmuannya. Beliau tetap berani mengkritiknya. Itulah keberanian Harry Pras. Yang ingin kita kritik juga dari Harry Pras adalah jangan asbun ya. Kalau bisa, kalau mengkritik pun meskipun dia berani, jangan asbun. Apalagi yang dikritik itu adalah seorang ustadz ya. Asbunnya di mana ya? Contohnya itu tadi, cuplikan video yang saya tampilkan di depan itu, saya katakan itu Harry Pras beliau sudah berbicara asbun ya, asal bunyi. Kenapa asal bunyi? Karena itu tidak ada dasarnya. Mana dasarnya ya? Tunjukkan kalau ada dasarnya. Dasarnya dari apa? Ya tentu dari Al-Quran dan Sunnah. Ada nggak dasarnya? Kalau dari sekedar ucapan dari orang yang mengaku habaib, dari ucapan orang yang mengaku habib bahwa Syarifah tidak boleh menikah kecuali dengan Habib lagi, yaitu kalau ucapan manusia dari Habib, yaitu tidak sah secara syariat Islam. Harusnya dia tahulah sebagai orang yang udah mengaku hijrah ke manhaj salaf, harusnya dia tahu bahwa hukum Islam itu dibangun di atas dalil ya, bukan di atas pendapat manusia, bukan di atas pendapat ustadz, bukan di atas pendapat konten kreator ya. Jadi pernyataan Harry Pras yang tadi itu adalah ngawur teman-teman. Tidak ada dasarnya. Jadi sangat disayangkan memang ketika beliau mengaku sudah hijrah ke manhaj salaf, tetapi kritikan beliau itu membabi buta, dan pandangan-pandangan beliau itu terkadang terlalu berlebihan ya, terlalu lebay. Kalau kita lihat terlalu lebay. Memang itu sangat disayangkan. Kadang memang beliau juga mengeluarkan kata-kata dontoloyo, kata-kata yang tidak layak untuk diucapkan kepada saudara seiman ya, apalagi di media sosial. Itu teman-teman. Syarifah dinikahi oleh mereka, maka apa yang terjadi? Mereka sholatnya, ibadahnya, segala amal perbuatan baiknya ditolak sampai dia bisa mengembalikan keperawanan Syarifah. Apabila ada kiai yang menikahi Syarifah, maka kiai tersebut tidak layak disebut kiai lagi. Layaknya disebut apa? Kalian sudah tahu videonya seperti apa. Kecongkakan mereka, bahkan sampai mengatakan tisu bekas lap keringatnya Habib Umar, tahu ditawar berapa? 200 juta, teman-teman. Itu tadi teman-teman kelanjutan videonya. Lagi-lagi Harry Pras berbicara asbunnya. Padahal masalah tisu itu masalah ringan ya. Mau ditawar 200 juta, mau ditawar 1 miliar. Kalau orang itu punya uang, ya tidak masalah ya. Asal jangan digunakan untuk hal-hal yang di luar syariat Islam. Seperti di puja-puja. Ya tidak mengapa kalau bekas tisu, mau bekas permen. Itu kalau memang orang yang mau membeli ada, ya tidak masalah ya. Walaupun menurut kita itu aneh, tetapi kan orang lain menilai dari sudut pandang lain. Kita husnuzon saja. Nah, kemudian teman-teman, ada lagi video berikut teman-teman yang nampaknya Harry Pras menampilkan sedang mengkritik Ustadz Adi Hidayat dengan Ustadz Abdul Somad, tetapi beliau juga mengkritik Ustadz Ustadz Abdul Twasikal ya. Bahkan mereka ini juga punya doktrin, barang siapa yang mengkritik habaib, tidak setuju dengan habaib, maka dia itu iblis teman-teman. Mungkin Ustadz Adi Hidayat tidak mau mengkritik doktrin, dawir, khurafat, takhayul dari orang-orang Habib ini karena sudah terdoktrin paham tadi. Mengkritik habaib berarti dia telah menjadi iblis, atau sudah kualat, atau takut azab dan lain sebagainya. Tetapi teman-teman, fakta menariknya, Ustadz Adi Hidayat, jangankan kepada habaib, kepada guru sekumpul pun dianggap wali. Itulah sudah mengarahkan kemana akidah Ustadz Adi Hidayat. Sejalan dengan Ustadz Abdul Somad, teman-teman. Ustadz Abdul Somad juga memuji guru sekumpul. Kenapa guru sekumpul haulnya didatangi jutaan orang? Ya karena begini begitu. Kenapa guru sekumpul begini begitu? Karena Adi Hidayat juga begini begitu. Sama, teman-teman. Dua orang ini sama. Ketika kita tidak setuju dengan mereka, kita salah karena mereka sudah doktor, teman-teman. Sedangkan kita belum doktor. Kita harus jadi doktor dulu kalau ingin mengkritik mereka atau tidak mau sepakat dengan mereka.
Ketika kita yang kebetulan memang Ustadz Abdul Twasikal pernah menyampaikan pesan ya lewat media sosial ya, sudah kita bahas kemarin bahwa Ustadz Abdul Twasikal meminta kepada Harry Pras bahwa kalau mau berdakwah, beliau bilang belajar dahululah, mending belajar dahulu bahasa Arab, belajar dulu adab ya, udah kita bahas kemarin. Dan ternyata Harry Pras merasa merasa dipermalukan kali ya, lebih cocoknya seperti itu teman-teman ya. Kita tidak tahu ya, kita tidak bisa menilai seseorang dari jarak jauh, kita hanya melihatnya kok sekarang di ini lagi ya, disindir-sindir lagi gitu, di ini kata dia udah close tapi sekarang dia menyindir lagi Ustadz Abduh, kok seperti itu ya. Jadi kayak kekanak-kanakan teman-teman. Kalau memang kita sudah close ya sudah, kita hidup kita buka lembaran baru, jangan mengungkit-ungkit apalagi menyindir-nyindir Ustadz Abdul Twasikal ya. Tetapi teman-teman, saya tidak aneh dengan orang seperti ini. Kenapa teman-teman? Ternyata setelah memperhatikan ucapan-ucapan Harry Pras, yang menjadi penyakit Harry Pras itu satu teman-teman, ketika beliau menilai seseorang itu dengan kata mungkin. Nah, kata mungkin ini memang ringan diucapkan, tetapi ketika untuk menilai seseorang ini berbahaya karena bisa jatuhnya kepada salah menilai teman-teman. Seperti contoh ketika banyak beliau ketika menilai Ustadz Husain Gaza, kemudian menilai ustadz-ustadz yang lainnya, Ustadz Abdul Somad, Ustadz Hidayat, beliau menggunakan kata mungkin ternyata. Nah, kalau mungkin iya, mungkin tidak. Ya, seperti itu. Kayaknya dia, Allah sudah membukakan kekurangan dia ya, agar Harry Pras ini sadar bahwa menilai seseorang itu tidak cukup dengan kata mungkin. Kita simak video berikut teman-teman. Kita simak. saking mereka ini ingin mengagungkan nasab mereka itu. Ya, dan itu berhasil teman-teman. Bahkan mereka ini juga punya doktrin. Barang siapa yang mengkritik habaib, tidak setuju dengan habaib, maka dia itu iblis teman-teman. Mungkin Ustadz Adi Hidayat. Nah, itu tadi teman-teman. Mungkin Ustadz Adi Hidayat ya, bisa aja kita bicara mungkin ya. Mungkin Harry Pras salah dengar. Mungkin Harry Pras salah melihat. Mungkin Harry Pras belum tahu hukumnya. Mungkin Harry Pras sudah merasa paling hebat. Banyak kalau kata mungkin. Dan itu tidak bisa digunakan untuk menilai seseorang, teman-teman. Kalau kita ingin menilai seseorang, bisa saja lewat media sosial, tetapi kita tidak bisa mendapatkan utuh, teman-teman. Pasti ada yang mengedit, ada yang kurang. Kita juga dari jarak jauh, namanya juga dari media sosial. Ya, kalau kita memang ingin menilai seseorang, jadikan teman terlebih dahulu. Jadikan teman, minimal kita bersafar dengan dia ya, dengan orang yang ingin kita nilai. Ya, kalau kita belum pernah bersafar dengan dia, kita udah berani menilai ini dan itu, wajar saja ketika Ustadz Abdul Twasikal menyatakan beda level ente ya, levelnya beda. Artinya Ustadz Abdul Twasikal secara tidak langsung, kalau kita ingin bahasakan bahasa preman, lu ngaca deh ya, ajak dia untuk safar dulu ya, ajak dia untuk makan bersama dulu ya, seperti itu. Mudah-mudahan dengan tayangan berikut ini beliau sadar ya, ya tentu beliau juga adalah saudara seiman kita, ya kita sayang ya, karena kenapa terjadinya video ini, saya buat video ini karena saya sayang juga Harry Pras, karena beliau juga walau bagaimanapun beliau adalah saudara seiman kita apresiasi keinginan beliau untuk mendakwahkan Islam, untuk memperbaiki saudara seimannya, tetapi tentu harus dengan hikmah, teman-teman. Ustadz Abdul Twasikal sudah memberikan jalan ya, menawarkan beliau untuk menempuh pendidikan di rumayosho.com ya. Masya Allah teman-teman, Masya Allah. Mudah-mudahan video ini bermanfaat, teman-teman. Nah, itu semoga video kali ini bermanfaat buat saya pribadi terutama, dan juga buat yang mendengar, buat yang menyaksikan. Mudah-mudahan umat Islam Indonesia ya semakin bersatu, semakin kokoh persatuannya, tidak saling gondok-gondokan, tidak saling memfitnah, tidak saling mengkritik lewat media sosial, tetapi saling mengkritiknya lewat sebuah surat cinta ya. Surat tulis, surat belangko, teman-teman. Demikian, semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.